Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama saya Yowanus Wenda di Klinik Pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas silabus dan kontrak kuliah tahun akademik 2021-2022. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kami kuat, kami hebat, kami mampu, kami pintar, tetapi karena nama Yesus kami ada. Untuk itu tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan membahas silabus dan kontrak kuliah untuk 1 semester ke depan. Kami sadar bahwa kami tidak sanggup, tidak mampu untuk melangkah sendiri tanpa Engkau. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberkati kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, marifat, akal budi dari Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang kami harus lakukan 1 semester ke depan sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pimpin kami dalam pertemuan kami hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mata kuliah aplikasi komputer. Kode mata kuliah saudara bisa lihat di slide. Di situ ada 2 program studi, yaitu program studi S1 Teologi Kependetaan dengan S1 Pendidikan Agama Kristen. Bobot 2 SKS ditawarkan pada semester 3. Waktu 16 kali 2 kali 50 menit. Artinya 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. 2 SKS berarti 100 menit. Program studi Teologi Kependetaan dan Pendidikan Agama Kristen STT Gidi Papua. Dosen saya sendiri, Yowanus Wenda. Kita menyimak bersama deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk teori dan praktek dengan strategi kuliah, tanya jawab, diskusi, kajian, penugasan, praktek mandiri, serta kerja proyek. Mata kuliah ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian komputer, sistem komputer, sistem operasi Windows, beragam jenis aplikasi komputer, fungsi dan manfaat aplikasi komputer. Selanjutnya akan dibahas mengenai prinsip-prinsip penggunaan aplikasi komputer. Sebagai praktek, mahasiswa akan mengeksplor dan menggunakan aplikasi Microsoft Office sebagai proyek kerja. Capaian pembelajaran.
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian komputer, mampu memahami sistem operasi Windows, mampu memahami sistem komputer yang dikenal dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Mampu menyebutkan jenis-jenis aplikasi komputer, mampu menjelaskan fungsi dan manfaat aplikasi komputer, dan mampu mengoperasikan komputer. Jadi tidak hanya memahami, mengerti, menyebutkan, menjelaskan, tetapi mampu mengoperasikannya. Lalu pentingnya aplikasi komputer. Mata kuliah ini membekali Anda menjadi seorang pengguna atau user profesional dengan pengetahuan teori yang mendalam. Mata kuliah ini sangat penting bagi Anda karena kemampuan mengoperasikan komputer sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, pendidikan misalnya harus mengerjakan tugas-tugas untuk kepentingan mengerjakan skripsi ke depan itu. Jadi seperti itu. Rencana mingguan, minggu ke-1, penjelasan silabus dan kontrak kuliah, pendahuluan, tanya jawab. Minggu kedua, pengertian komputer, fungsi dan manfaat komputer, sistem operasi Windows, diskusi. Minggu ketiga, sistem komputer dan contoh-contohnya, lalu jenis-jenis aplikasi komputer dan diskusi. Minggu keempat, pengenalan Microsoft Word dan komponen-komponennya. Lalu minggu kelima, pengantar atau pengenalan Microsoft Excel dan komponen-komponennya. Minggu ke-6, pengenalan Microsoft PowerPoint dan komponen-komponennya. Lalu diskusi. Minggu ke-7, pengulangan materi minggu ke-1 sampai 6. Kemudian kisi-kisi untuk persiapan ujian tengah semester. Minggu ke-8 kita akan ujian tengah semester atau UTS. Lalu masuk pada minggu ke-9 yaitu praktek. Ya, minggu ke-9 sampai minggu ke-15 kita akan praktek, yaitu pemakaian dasar Microsoft Word, lalu pengaturan format, pengaturan tabel, dan project 1. Minggu ke-10 menyisipkan gambar, pengaturan format halaman, cara mencetak dokumen. Lanjut project 1. Minggu ke-11, pemakaian dasar Microsoft Excel, mengolah angka, kolom dan baris, project 2. Minggu ke-12, formula dan fungsi, membuat grafik, mencetak dokumen, lalu lanjut project 2. Kemudian minggu ke-13, pemakaian dasar PowerPoint atau PowerPoint, mendesain materi ajar atau presentase menggunakan berbagai objek,
Lalu project 3. Minggu ke-14 menyisipkan visual atau gambar, audio, dan video ke dalam slide, membuat animasi, efek, dan lain-lain. Lanjut project 3. Minggu ke-15 pengulangan materi minggu ke-9 hingga 14. Kemudian penyelesaian project 3. Lalu kisi-kisi untuk ujian akhir semester. Minggu ke-16 ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini dilakukan di lab komputer atau laboratorium komputer. Kita tidak ujian tertulis tetapi praktek. Jadi 16 kali pertemuan ini dibagi 2, yaitu pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-7 kita akan bahas secara teori. Lalu minggu ke-8 ujian tengah semester. Minggu ke-9 sampai minggu ke-15 itu kita akan praktek di laboratorium komputer STTG di Papua. Kemudian standar penilaian. Kehadiran 10%. Jadi kalau mahasiswa rajin tatap muka, artinya masuk sampai 16 kali, berarti poinnya 10%. Kalau 1 kali tidak masuk, maka poinnya dikurangi 1 menjadi 9%. 2 kali tidak masuk jadi 8%. 3 kali tidak masuk dan seterusnya. Partisipasi 10%. Jadi mahasiswa diharapkan aktif dalam proses belajar mengajar. Tugas 30%. Ya, tugas yaitu project 1 sampai project 3. Ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Totalnya 100%. Lalu menjadi perhatian kita bersama adalah ada 3 aspek. Ya, 3 aspek ini perlu diperhatikan baik. Jadi bagian kognitif atau aspek kognitifnya, aspek afektifnya, aspek motoriknya itu juga diperhatikan. Jadi mahasiswa itu memiliki kemampuan, memiliki kepintaran secara kognitif luar biasa, tetapi kalau tidak memiliki afektif, ya, karakter sikap tidak terpuji, apa artinya kalau memiliki pengetahuan yang luar biasa? Sumber atau referensi untuk membantu Anda dalam proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Saya menggunakan 2 bahan saja atau 2 buku. Nah, buku ini saya tulis sendiri. Seperti ini contohnya. Ini buku yang saya tulis, judulnya Microsoft Office 2010 bagi pemula. Diterbitkan di
Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju YPSIM Banten diterbitkan pada tahun 2020, berarti baru tahun kemarin ya. Puji Tuhan, ini buku ke-8 sebagai pemula. Bahan yang kedua yaitu penggunaan Microsoft Office 2007. Kebetulan stoknya sudah habis, tidak ada lagi, tetapi saudara bisa download di Google Scholar saya. Alamat Google Scholar sudah ada di slide, saudara bisa download di situ. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Jika para mahasiswa-mahasiswi ingin bertanya, langsung saja kirim pertanyaan lewat grup mata kuliah. Oke, tadi kita sudah mengawali dalam doa. Maka kita mengakhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini kami kembali mengucap syukur kepadamu karena kami sudah membahas silabus dan kontrak kuliah pada mata kuliah aplikasi komputer untuk 1 semester ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap pembahasan kami hari ini dan juga rencana kami 1 semester ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh menyadari bahwa kami terbatas adanya dari segi kemampuan, pengetahuan, dan banyak hal. Untuk itu kami mohon kepadamu, Engkau membuka pikiran kami, membuka wawasan kami, paradigma kami, agar kami sungguh-sungguh belajar, dan belajar, agar kami bisa menjadi sama seperti teman-teman kami di luar sana, lebih duluan maju dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar bahwa kami tidak sanggup, tidak mampu berjalan sendiri, tidak sanggup melangkah sendiri tanpa campur tangan-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan terus memberkati kami dalam setiap perjuangan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terus pakai kami, jadikan kami sebagai alat-Mu, agar setiap tindakan kami, setiap perbuatan kami, setiap perjuangan kami, tujuannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap mahasiswa-mahasiswi hamba-Mu dalam berbagai pergumulan mereka, dalam usaha mereka, dalam perjuangan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi mengucap syukur untuk pertemuan kami hari ini. Kami mengakhiri pertemuan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.